itu sangat berguna ya, karena jam-jam itu aku benar-benar tek harus kayak gitu. Itu sangat berguna gitu dari pondok pesantren ke kedokteran. Selanjutnya karena kita di sini belajar bagaimana kita bertanggung jawab, kalau udah ada tanggung jawab harus kita selesaikan gitu. Terus tentang bagaimana empati, kita punya kesabaran, empati. Nah di sana itu basic seorang psikologi dapat itu. Jadi dari sana deh aku terinspirasi juga untuk mengambil psikologi karena udah punya basicnya gitu. Udah diajarkan di sini bagaimana kita bersama dengan manusia, bagaimana kita berinteraksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat semua di POV Santri, Jejak Santri, Jejak Inspirasi. Meet me, Asya Akila Almi. Oke, di episode kali ini kita bakal membahas tentang cerita tentang kehidupan di pesantren, mimpi, keluarga. Dan ada nih satu pilihan yang mengantarkan kakak-kakak kita menuju dunia pengabdian. Oke, di episode kali ini Syaki bersama Kak Najani dan Kak Amel yang berasal dari alumni Pondok Pesantren Sumatera Tawali Parabe. Assalamualaikum Kak, apa kabarnya nih Kak? Waalaikumsalam Syaki, alhamdulillah kami baik. Boleh dulu nggak sih Kak perkenalan lebih lengkap ke penontonnya? Gitu. Oke, boleh. Perkenalkan, nama aku Najhani Kistiana Sution, lulusan Pondok Pesantren Sumatera Tawali Parabe. Aku sekarang di Universitas Jambi, jurusan kedokteran. Wih. Kalau aku Amelia Putri, lulusan Pondok Pesantren Sumatera Tawali Parabe, sekarang di Universitas Negeri Padang, jurusan psikologi. Wih. Nah, teman-teman, sekarang di sebelah saya kini ada kakak dokter dan kakak psikolog nih. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, kira-kira apa sih yang membuat kakak minat di jurusan yang kakak pilih sekarang gitu? Mungkin boleh dari Kak Najani dulu. Kalau aku sih, yang pertama itu karena cita-cita ya. Yang kedua itu dukungan orang tua, dan yang ketiga itu karena aku belajar di Parabe. Jadi di Parabe ini ada suatu hadis yang menyebutkan kalau ada seseorang yang memasuki dunia kesehatan, maka dalam satu kampung itu dihapuskan dosanya. Masya Allah. Jadi aku terinspirasi dari sana, sepertinya kayak aku harus jadi salah satunya gitu. Kalau Kak Amel? Kalau aku sih karena cita-cita ya. Terus juga kebetulan aku juga banyak teman. Jadi setiap teman itu kan punya karakternya yang beda-beda. Jadi kita butuh penyesuaian. Jadi aku penasaran nih gimana sih manusia itu bekerja. Jadi karena didukung juga sama orang tua, jadi aku pengen masuk psikologi. Ini buat Kak Najani. Kakak berarti emang dari kecil pengen jadi dokter ya Kak? Iya, dari kecil banget. Berarti sebelumnya di Parabe ini kakak ngambil jurusan apa tuh Kak? Kalau kami berdua itu jurusan IPA. Kebetulan kami satu kelas. Waktu Alia itu IPA 3. IPA 3. Kira-kira selama kakak menempuh pendidikan di Parabe ini, apa sih Kak hal yang membuat kakak terkesan gitu? Terkesan, aku tuh ada satu kata yang paling ingat bikin adrenalin itu kalau udah ustazah atau ustaznya ngomong 10 orang tercepat gitu. Jadi aku orangnya kompetitif. Jadi kalau ada kuis hanya diambil 10 orang itu aku senang banget sih. Itu yang paling berkesan. Jadi kayak kita benar-benar belajar untuk mendapatkan itu. Kalau buat Kak Amel nih, kakak apakah ada inspirasi lain kah untuk menjadi psikolog itu selain dari karakter teman-teman yang berbeda Kak? Di sini juga di Parabe ini belajar empati, kita punya kesabaran, empati. Nah di sana itu basic seorang psikologi dapat itu. Jadi
dari sana deh aku terinspirasi juga untuk mengambil psikologi karena udah punya basicnya gitu. Udah diajarkan di sini bagaimana kita bersama dengan manusia, bagaimana kita berinteraksi, bagaimana kita bersabar gitu, menahan ego supaya kita bisa gitu. Kalau buat Kak Najani dan Kak Amel, adakah kayak support dari guru, teman-teman, atau keluarga mungkin yang membakar semangat buat yakin memilih jurusan ini gitu Kak? Kalau dari aku sendiri itu ada banget ya, karena kalau di Parabe itu kan ada konseling ya, konseling BK yang mana kita tuh bebas kapan aja pengen ke BK membahas jurusan yang kita mau atau membahas dengan universitas yang cocok dengan kita. Itu tuh BK sangat terbuka. Jadi aku lumayan sering bolak-balik BK untuk apakah dengan nilai aku yang segini aku pantas, apakah aku cocok menjadi seorang dokter, apakah universitas ini akan menerima aku. Itu aku selalu konselingnya di BK ya kita sih. Kalau Kamel? Terutama orang tua ya. Terus juga ya kalau di Parabe ini gurunya sangat suportif. Jadi ya itu aja sih. Kalau selama kakak di Parabe, kakak pernah ikut organisasi gitu nggak Kak? Organisasi aku lumayan sih, lumayan banyak. Itu perlu disebutin atau enggak? Ya. Boleh kalau mau diceritakan ke teman-teman Kak. Organisasi dimulai dari aku pernah pramuka. Kalau Sanawe itu aku pramuka sama KKR. Aku KKR 2 tahun. Terus di Aliyah itu aku pernah masuk Science Club. Terus IPST. Aku juga masuk PIKR. Dan kalau Amel itu dia pernah jadi ketua PIKR. Oh, Masya Allah. Aku tertarik banget ya di PIKR ini, salah satu yang bikin aku pengen masuk psikologi juga. Kayak jadi nyambung kan Kak, di sekolahnya organisasinya PIKR, terus habis itu jurusan kuliahnya ngambil psikolog. Nah, boleh nih Kak, kita traveling dulu lah Kak ke masa-masa mondok. Kira-kira ada nggak Kak masa dimana kakak kayak merasa down dengan kehidupan di asrama gitu Kak, atau kehidupan saat sekolah di Parabe gitu Kak? Kalau yang bikin down sebenarnya Parabe enggak ya. Kalau dari segi pelajaran aku juga nggak bikin down. Cuman yang bikin down itu ketika pengen eligible. Nah, di situ aku bingung banget kayak pemilihan universitas yang cocok. Cuman dengan adanya wali kelas kita, itu wali kelas aku sangat mendukung aku untuk menjadi dokter sih. Jadi ketika hampir setiap hari itu siang aku ngomong sama wali kelas aku, membahas jurusan itu kalau lagi down. Kalau buat Kak Mel? Kalau aku kebersamaan di asrama ya itu sangat berkesan. Dan kalau lagi down mungkin masih ada teman dan guru-guru yang menyemangati. Jadi jarang sih aku ngerasa down di sini. Kayak karena ada teman juga mungkin ya sangat bersemangat, memberikan energi. Oke. Terus Kak, Syaki penasaran deh Kak. Apa tuh? Selama sekolah di Parabe nih, ada nggak sih Kak nilai-nilai yang diajarkan Parabe nih ternyata ada di nilai kayak di perkuliahan gitu Kak? Kalau dari aku sendiri, yang pertama karena kita pondok pesantren yang serba diatur, jadi itu tentang kedisiplinan itu sangat berguna ya, karena jam-jam itu aku benar-benar tek harus kayak gitu. Itu sangat berguna gitu dari pondok pesantren ke kedokteran. Selanjutnya karena kita di sini belajar bagaimana kita bertanggung jawab, kalau udah ada tanggung jawab harus kita selesaikan gitu. Terus tentang bagaimana menganggap kedokteran ini sebagai amanah. Bukan hanya sebagai profesi tapi juga amanah gitu. Kamel? Kalau aku Parabe ini bagus banget ya di mengajarkan kesabaran, sabar dalam mendengarkan orang. Kita kalau di psikologi kan kita harus
nggak boleh menilai orang terlebih dahulu. Nah, di Parabet mengajarkan kesabaran untuk kita tidak langsung menilai orang begitu saja. Kita juga memberikan empati, kita tidak melihat orang dari satu sudut pandang aja. Oke ya Kak. Oke nih Kak, selama Kakak di Parabek, adakah terlintas gitu kayak Kakak ngerasa kayak terkekang gitu karena Kakak kan seorang santri gitu kan Kak ngerasa kayak waktu Kakak berkurang karena ada kegiatan asrama, kegiatan sekolah, sedangkan kayak siswa di luar itu bisa bebas gitu Kak. Kalau aku sih mungkin perasaan itu ada ya, tapi itulah kelebihannya kita sebagai anak asrama gitu. Kalau mungkin kita di sana mencoba untuk menahan rindu, bagaimana kita mencoba berbaur dengan teman-teman kita ya, seperti yang tadi itu asik, banyak teman di asrama itu asik banget karena mereka tuh baik banget, kekeluargaan di sana udah dapat gitu, apalagi dengan guru-guru di asramanya gitu. Jadi menurut aku bagus banget sih. Kalau dari aku sendiri, kalau masalah terkendala waktu, nah disitulah tantangannya, gimana kita mengatur. Jadi kita bisa menata kehidupan kita. Di situ kita belajar kalau ya dunia tuh harus dibagi, nggak harus tentang dunia, ada juga agama, ada juga cita-cita yang harus kita kejar. Di situ kita belajar bagaimana disiplinnya itu. Oh iya, tadi kakak nih anak organisasi semua kan Kak. Kira-kira gimana sih Kak? Coba kayak memberi tips gitu mungkin Kak, gimana caranya memanage waktu buat belajar sama organisasi gitu Kak? Boleh. Kalau aku sendiri itu kalau belajar itu guru kita, kalau menurut aku itu sangat bagus untuk mengajarkan kita ya. Itu benar-benar diajarin sampai paham. Jadi untuk belajar di kelas aja tuh sangat-sangat cukup untuk belajar, karena dengan penjelasan ustadz-ustazah itu sudah mencakup dengan semua materi gitu. Terus untuk setelah kita sekolah sampai jam 3 barulah ke organisasi. Organisasi itu pun nggak boleh kita bawa banget sampai ke rumah ataupun ke asrama. Karena kalau udah di rumah, asrama itu tuh ladang kita untuk istirahat, untuk waktu kebersamaan gitu. Nggak boleh yang organisasi kita bawa ke sekolah ataupun organisasi kita bawa ke rumah, karena itu bukan ladangnya lagi. Kita harus juga memberi waktu, ruang untuk orang-orang terdekat kita gitu. Kira-kira nih Kak, ada nggak sih Kak pesan buat teman-teman atau santri-santri di luar sana yang merasa minder dengan dirinya sendiri atau mungkin bingung sama jurusannya gitu Kak? Oke, boleh. Jadi kalau pesan dari aku, pesantren itu tidak ada menghalangi kita untuk memilih jurusan apapun, mau itu jurusannya yang agama ataupun yang umum. Karena kita di pesantren ini juga mempelajari pelajaran yang umum, tidak hanya yang agama saja. Selanjutnya, kita itu juga bisa bersaing dengan PTN-PTN lainnya, tidak perlu minder dengan teman-teman kita yang di luar sana. Apapun kalian jurusannya, pasti bisa. Asalkan ada kemauan. Di mana ada kemauan, di situ ada jalannya. Oh, Masya Allah. Kalau Kak Mel ada pesan gitu nggak Kak? Mungkin dari Kak Najani aja. Tapi setelah percakapan kita yang lumayan panjang dan bermakna ini ya Kak, Syeki udah terasa termotivasi sih Kak gitu. Karena Syeki juga seorang santri kan di Parabe. Syeki juga sempat ngerasa minder, tapi setelah mengetahui banyak alumni termasuk kakak-kakak Kak Najani, Kak Amel itu nggak terhalang meskipun menjadi seorang santri, meskipun tinggal di asrama, meskipun mondok, cita-cita itu nggak berdasarkan dari sekolah kita, tapi berdasarkan kemampuan kita dan keinginan kita untuk meraih cita-cita itu Kak. Oke teman-teman, jangan merasa putus asa atau merasa terfikir bahwa kehidupan seorang santri itu dikekang. No, karena kita lihat kakak kita di sini
mereka berhasil membuktikan kalau misalnya santri itu nggak hanya pelajaran agama tapi pelajaran umum juga bisa gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.